Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Lanu dengan nomor stambuk P21120006. Nah, apa kajian lingkungan hidup sebagai pola ilmiah pokok atau PIP di Universitas Tadulako? Seperti yang kita ketahui, konsep pengembangan kajian lingkungan hidup sebagai pola ilmiah pokok Universitas Tadulako itu ada beberapa. Yang pertama, tuntutan pengembangan produk akademik berdasarkan ciri khas potensi wilayah di tempat kedudukan PT masih terus bergulir dan menjadi dasar kebijakan pendidikan fungsi nasional. Yang kedua, menggagas konsep lingkungan hidup sebagai PIP. Yang ketiga, penetapan konsep PIP universitas dan implikasinya terhadap penataan organisasi dan penyiapan sumber daya. Adapun tujuan dari PIP Universitas Tadulako adalah yang pertama, menantang kegersangan. Yang kedua, mengejar ketertinggalan. Yang ketiga, tempat membelajarkan. Yang keempat, mencintai lingkungan. Ada beberapa konsep dasar kajian lingkungan hidup. Yang pertama itu ada lingkungan, yang dimana lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Yang kedua, lingkungan hidup merupakan suatu ruang yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu komponen material dan non-material. Peranan lingkungan hidup bagi kehidupan manusia. Yang pertama, lingkungan sebagai sumber daya. Yang kedua, lingkungan dan kebutuhan dasar manusia. Asas-asas ekologi. Apa itu asas-asas ekologi? Asas-asas ekologi ada beberapa. Yang pertama ada protoplasma, yang dimana protoplasma adalah zat hidup dan sel dan terdiri atas senyawa organik yang kompleks seperti lemak, protein, dan karbohidrat. Yang kedua, sel adalah satuan dasar suatu organisme yang terdiri atas protoplasma dan inti yang terkandung dalam membran. Membran merupakan komponen yang terjadi pemisah, yang menjadi pemisah dan satuan dasar lainnya. Yang ketiga, jaringan, yang dimana jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi sama, misalnya jaringan otot. Yang keempat, organ, yang dimana organ atau alat tubuh merupakan bagian dari suatu organisme yang mempunyai fungsi tertentu, misalnya kaki atau telinga pada hewan dan daun atau akar pada tumbuhan. Yang kelima, sistem organ adalah kerjasama antara struktur dan fungsi harmonis seperti kerjasama antara mata dan telinga, antara mata dan tangan, dan antara hidung dan tangan. Yang keenam, organisme adalah suatu benda hidup, jasad hidup, dan makhluk hidup. Yang ketujuh, populasi adalah kelompok organisme yang sejenis yang hidup dan beranak pada suatu daerah tertentu. Yang kedelapan, komunitas adalah semua populasi dan berbagai jenis organisme yang menempati suatu daerah tertentu. Di daerah tersebut, setiap populasi berinteraksi satu dengan lainnya. Misalnya, populasi rusa berinteraksi dengan populasi harimau di Pulau Sumatera, dan populasi ikan mas berinteraksi dengan populasi ikan mujair. Yang kesembilan, ekosistem, yang dimana ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik yang hidup maupun tak hidup, atau tanah, air, udara, atau kimia fisik, yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem ekologi. Yang ke-10 itu ada biosfer, yang dimana biosfer adalah lapisan bumi tempat ekosistem beroperasi. Lapisan biosfer kira-kira 9.000 meter di atas permukaan bumi, beberapa meter di bawah permukaan tanah. Selanjutnya ada prinsip-prinsip lingkungan. Ada beberapa prinsip lingkungan, tetapi saya hanya mengambil 3 prinsip. Yang pertama itu ada prinsip 1, semua energi yang memasuki sebuah organisme atau jasad hidup, populasi atau ekosistem dapat dianggap sebagai energi yang tersimpan atau terlepaskan. Energi dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tidak dapat hilang, dihancurkan atau diciptakan. Seperti yang dijelaskan pada hukum termodinamika 1 atau hukum
kekekalan energi. Yang kesembilan ada prinsip 2. Tak ada sistem pengubahan energi yang betul-betul cermat, seperti yang dijelaskan pada hukum termodinamika 2 atau hukum entropi. Selanjutnya ada prinsip 3. Materi, energi, ruang, waktu, dan keanekaragaman adalah kategori sumber daya. Komponen ekosistem. Hubungan timbal balik antara komponen biotik atau tumbuhan, hewan, manusia, mikroba dengan komponen abiotik seperti atau cahaya, udara, air, tanah, dan sebagainya. Di alam sebenarnya merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Konsekuensinya, jika salah satu komponen terganggu, komponen lainnya secara cepat atau lambat akan terpengaruh. Sistem alam ini disebut sebagai ekologi, selanjutnya singkat dan lebih dikenal dengan istilah ekosistem. Yang pertama, ekosistem merupakan suatu sistem dari fungsi organisme. Yang kedua, organisme bersama-sama dengan lingkungan hidupnya. Hukum lingkungan. Hukum lingkungan adalah environment, kesatuan, ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, atau termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan, perilaku, disiplin, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Prinsip pembangunan berkelanjutan. Pada konsep pembangunan berkelanjutan, sustainable development, terdapat beberapa prinsip penting, yaitu pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Yang kedua, pembangunan harus tetap memperhatikan ekosistem yang ada sesuai dengan kemampuan daya dukungannya, sehingga tetap terjaga dan kualitas lingkungan tidak mengalami penurunan atau lestari. Yang ketiga, setiap kegiatan pembangunan harus selalu mewujudkan kepentingan kelompok atau masyarakat lain di mana berada, serta mengindahkan keberadaan kehidupan secara sekarang maupun kehidupan masa datang. Yang keempat, pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek baik fisik, rohani, sosial, dan budaya dalam jangka panjang. Dengan tidak memboroskan dan tidak merusak sumber daya alam yang ada, serta tidak melampaui kapasitas daya dukungannya. Kearifan lokal. Secara umum, local wisdom atau kearifan setempat adalah gagasan-gagasan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh seluruh anggota masyarakat. Kearifan lokal ada beberapa jenis. Yang pertama, ada kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci, firman Tuhan, dan berbagai nilai yang ada. Yang kedua, kearifan lokal terbentuk sebagai unggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Yang ketiga, kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Karena meskipun bernilai lokal, tetapi nilai yang terkandung di dalam dianggap sangat universal. Kearifan lokal merupakan dasar untuk pengambilan kebijakan pada level lokal di bidang kesehatan, pertanian, pendidikan, pengolahan sumber daya alam, dan kegiatan masyarakat pedesaan. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.